싶었어 이건 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik semuanya? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita memulai dengan membaca bismillah, kemudian dilanjutkan dengan membaca trikul. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya akan Ibu absen ya. Kiki hadir, Hadir Bu. Jasmine Hadir. Alhamdulillah semua teman kita sudah hadir pada kelas pagi hari ini. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang cerita bagaimana Rasulullah wafat. Setelah melaksanakan haji wada, Rasulullah mengalami penurunan kepada kesehatannya sehingga dua minggu setelahnya Rasulullah mengalami sakit sehingga wafatnya Rasulullah. Di situ para umat Islam mengalami kehilangan pada sosok pemimpin hingga didiskusikan dan jadilah Khulafaur Rasyidin. Di sini bahkan membagi kelompok di kelas ini menjadi dua kelompok. Yang pertama dengan tema pengertian Khulafaur Rasyidin. Yang kedua yaitu terbentuknya Khulafaur Rasyidin. Kalian membentuk kelompoknya sendiri-sendiri, tapi jangan lama ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mendiskusikan. Gimana, ada kesusahan? Tidak Bu. Tidak Bu. Dilanjutkan diskusinya sampai 10 menit. Kalian maju untuk presentasi. Baik Bu. Baik, setelah 10 menit berlalu, kalian akan mempresentasikan kelompok 1 dan presentasikan terlebih dahulu. Ayo kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami membahas mengenai pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat Islam sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW setelah wafat. Untuk meneruskan yang mana ditunjuk untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam. Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari 4 sahabat Rasulullah SAW yang terpercaya, yaitu yang pertama, Khulafaur Rasyidin yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq yang menyebut dirinya sebagai pengganti Rasulullah, Khalifati Rasulillah. Kemudian yang kedua ada Umar bin Khattab yang mana menyebut dirinya sebagai, kemudian khalifah kedua adalah Umar bin Khattab yang menyebut dirinya Khalifati Rasulillah, pengganti Rasulullah. Yang dimaksud adalah pengganti Abu Bakar. Ketiga adalah Utsman bin Affan dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka semua adalah para sahabat dekat Rasulullah dengan tercatat paling dekat dan paling dikenal dalam membela ajaran Islam yang dibawanya di saat masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Keempat khalifah tersebut dipilih bukan berdasarkan keturunan, melainkan berdasarkan konsensus bersama umat Islam. Sistem pemilihan terhadap masing-masing khalifah tersebut berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena
Para sahabat menganggap tidak ada rujukan yang jelas yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana suksesi kepemimpinan Islam yang akan berlangsung ke depannya nanti. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1 telah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Selanjutnya adalah kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat hari Senin Rabiul Awal 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi. Saat itu beliau berumur 63 tahun. Selama 13 hari beliau sakit, yaitu mulai tanggal 29 Safar 11 Hijriah. Pada hari itu Rasulullah menghadiri prosesi pemakaman salah satu sahabat di pemakaman Baqi. Sepulang dari pemakaman Baqi, Rasulullah jatuh sakit. Suhu tubuhnya panas melebihi ukuran manusia normal. Kondisi kesehatan Rasulullah semakin hari semakin lemah. 4 hari jelang wafatnya, beliau sudah tidak mampu lagi untuk menjadi imam sholat 5 waktu sehingga Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk untuk menggantikannya. Perselisihan kaum Muhajirin dan Ansor muncul sesaat setelah Rasulullah wafat. Situasi di kalangan kaum muslimin sempat kacau. Hal itu disebabkan Rasulullah tidak menunjuk calon pengganti pemimpin umat Islam secara pasti. Kaum Muhajirin dan Ansor adalah dua kelompok yang merasa paling berhak menggantikan kepemimpinan umat Islam ba'da wafatnya Rasulullah. Kaum Muhajirin mengajukan Abu Bakar sebagai kandidat pemimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Dengan berbagai argumentasi, kaum Muhajirin adalah pengikut pertama dan berjuang sejak awal dengan Rasulullah. Sementara Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang ditunjuk menggantikan imam sholat 5 waktu selama Rasulullah sakit. Di pihak lain, kaum Ansor merasa paling berhak karena Islam dapat berkembang dan mengalami masa kejayaan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Mereka mencalonkan Sa'ad bin Ubadah sebagai kandidat pemimpin umat Islam. Perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara damai oleh Umar bin Khattab setelah ia mengumumkan berbagai argumentasi. Selanjutnya, ia membayat Abu Bakar As-Siddiq dan diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah. Langkah pertama yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah memimpin prosesi pemakaman Rasulullah pada malam Rabu di tempat di mana beliau wafat, yaitu kamar Aisyah radhiyallahu anhu. Penamaan Khulafaur Rasyidin berdasarkan pada hadis Nabi yang mengatakan bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu mengikuti sunnahku dan para sahabatku. Jadi yang mengikuti sunnah Rasulullah dan para sahabat yang mendapatkan petunjuk, dan jika mereka beriman seperti keimanan kalian, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 137. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 telah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah Nabi Muhammad wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Setelah beliau wafat, situasi di kalangan Islam sempat kacau. Hal itu disebabkan karena beliau tidak menunjuk siapa yang akan menggantikannya, sehingga dua kelompok yang merasa paling berhak untuk menggantikan kepemimpinannya, yaitu kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Dan perseteruan tersebut didamaikan oleh Umar bin Khattab. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat utama Rasulullah. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.